baru. Jadi sekarang kita mau oseng-oseng ini brokoli. Kita kasih bumbunya cuma bawang putih doang, dan nanti akan kita kasih saus tiram sama chicken powder. Hai teman Bi, apa kabarnya kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Hari ini kita lebih tepatnya siang ini. Ya. Udah lumayan siang soalnya. Siang banget. Kita lagi ada di ini, maksudnya siapa sih? Gunung Kerenceng. Enggak. Oh, tempat lokasinya itu Babakan. Desa Jambu Air, Kecamatan Sindulang gitu ya. Berarti ini masuknya Sumedang. Sumedang, Kecamatan Semanggi. Oke, jadi rencananya hari ini kita akan naik ke Gunung Kerenceng lagi. Walaupun dulu kita udah pernah, tapi sekarang kita mau naik lagi ke sana, dan ini kita pakai jalur yang beda ya sama yang kemarin. Dan di sini ada Abub nih. Abub ini nggak akan ngecamp, dia cuma mau tektok sama temennya. Tuh yang paling belakang. Dan di sini ada Kang Ridwan. Kang Ridwan ini akam sih yang akan menjadi tour guide kita pada trip kali ini. Dan di sini ada Kang Rehan. Kemarin kita udah pernah naik bareng ke Gunung Dinding Hari ya. Dinding Hari. Dan yang di ujung sana ada bos kita, bos besar kita. Saya bos. Hah? Julukan siapa ini? Siapa tadi lupa. Dan yang di sana yang pegang kamera ada Kang Dudi ya, seperti biasa. Dan oke, mungkin untuk mengefektifkan waktu sebelum kita berangkat, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perjalanan kita dilancarkan. Berdoa dimulai. Kerenceng! Oke teman Bi, jadi sekarang itu kita ditemenin namanya Kang Ridwan. Jadi Kang Ridwan ini sebenarnya udah cukup lama dia ngedayamin saya ngajakin ke sini. Dan Kang Ridwan ini akamsi ya, anak kampus sini, dan dia juga mungkin bisa dibilang salah satu yang apa ya, yang pengelola atau apa sih namanya. Pokoknya dia sering standby di base camp gitulah. Yang tempat kita tadi ya packing di sana. Tapi tadi itu kita nggak ini apa namanya, kita kan nanya mau registrasi kayak gitu, nggak bayar katanya, masih free. Kenapa itu Kang? Belum dikenakan tarif atau belum dikelola secara resmi? Nah, Gunung Kerenceng masih masuk dalam kawasan gunungan Hutan Karembi. Hutan Karembi ya. Dan masih dikelola oleh Wanadri. Oh, jadi gitu mungkin saya lengkapi ya. Jadi si kawasan Gunung Kerenceng ini masuk ke kawasan Hutan Karembi, sedangkan Hutan Karembi sendiri sekarang itu dikelola sama Wanadri. Dan mungkin pihak teman-teman dari sini nggak berani gitu. Ya paling mungkin mereka cuma kayak mengelola itu, kayak nyiapin kayak tempat parkir kayak gitu. Jadi ya kita mungkin bayar seikhlasnya aja. Jadi seperti itu untuk saat ini, jadi belum dikelola secara resmi teman-teman ya. Sama yang di tempat kita dulu itu, yang trek satu lagi, apa sih namanya saya lupa. Tegal Manggung. Sama di sana juga belum ada yang mengelola. Oke. Nah, jadi pada trek pendakian Gunung Kerenceng via Desa Jambu Air Kecamatan Sindulang ini, kita cuma melewati 4 pos pendakian. Saya bilang cuma, karena menurut saya tidak terlalu berat juga. Meskipun yang namanya berat atau tidak itu sebenarnya relatif sih. Tapi saya cukup merekomendasikan gunung ini, terutama buat kalian teman-teman yang baru memulai naik gunung, atau kalau orang biasa menyebutnya sebagai pendaki pemula lah ya.
Treknya ini cukup bervariatif, ada yang lumayan nanjak, tapi banyak juga bonusnya. Kalau kalian tidak ngerti apa itu bonus, jadi dalam dunia pendakian itu ada beberapa istilah, yang salah satunya itu kalau kita nemu jalan datar, maka disebutnya itu bonus. Sementara untuk sampai ke base camp Sindulang tadi, baik dari arah Bandung maupun dari arah Garut, kalian belok di Jalan Bypass Cicalengka, dan dari sana transport umum satu-satunya cuma ojek deh kayaknya. Ya, pilihannya bisa ojek pangkalan maupun juga ojek online. Atau taksi juga bisa sih. Tapi kalau untuk angkot kayak gitu mah kayaknya nggak ada deh. Oh, teman-teman, kita udah sampai ke pos 2. Jadi pos ini Gunung Kerenceng ini memiliki 3 pos ya? 4 pos. Nah, jadi 2 pos lagi. Tujuan kita di sini akan ngecamp di pos 3. Mau break dulu nggak? Apa? Mau break dulu Oke. Pokoknya terus lanjutin. Tonton terus sampai ke akhir, oke? Ada giveaway ya. Giveaway-nya. Biar harapan, boy. DM aja ini. Biar harapan. Kita sampai di camp area. Camp area itu di atasnya pos 2, di bawahnya pos 3, pertengahan lah, tengah-tengah. Di sini areanya lumayan luas tuh. Ya namanya juga camp area. Ya pokoknya lumayan luas lah. Entah muat berapa tenda. Dan di sini tuh ada pohon tuh. Ada kayak semacam rumah pohon dan ada penunggunya. Tuh. Siapa tuh? Bisa di zoom nggak ya? Oh nggak bisa deh, kamera depan nggak bisa di zoom. Seperti yang sudah saya bilang barusan ya, kalau lokasi camp area-nya itu ada di antara pos 2 dan juga pos 3. Sebenarnya mulai dari pos 2 tadi sudah bisa dijadikan tempat untuk ngecamp. Tapi paling atas maksimal kita bisa camp yaitu di pos 3. Seperti halnya kita sekarang, rencananya kita akan camp di area pos 3, yang alasannya cukup simpel sih, yaitu biar agak sepi. Karena memang lokasi pos 3 itu tidak terlalu luas, jadi logikanya tidak akan banyak juga bisa menampung tenda. Lain halnya kalau kita ngecamp di camp area, mau seramai apa tuh? Sementara dari pos 3 ke atas, sudah tidak ada spot lahan lagi untuk mendirikan tenda. Oke teman, jadi sekarang kita sampai di pos 3. Plakatnya mana sih? Tanda pos 3-nya ada di belakang. Jadi sekarang kita mau ngecampnya di sini. Karena ke atas itu udah nggak ada spot buat nenda lagi, apalagi di puncaknya. Sebenarnya ada sih, cuma buat satu tenda sih katanya. Cuman ya nggak boleh juga, karena bahaya. Jadi perjalanan kita dari base camp sampai sini 1 jam lebih 25 menit, 1 jam setengah aja bilang ya. Silakan bos, ini hostnya. Masa hostnya makan gaji buta? Pokoknya mantap. Pokoknya giveaway piarapan dari saya. Cek di Instagramnya Kang Dodi ada giveaway. Nggak ada yang bercanda. Ya udahlah, sekarang kita mau pasang tenda dulu di sini. Kita mau bikin masak-masak untuk makan siang. Tapi kita paling cuma masak roti doang. Biasa makan nasi, masak nasinya nanti malam. Oke. Kapuncak sabar. Ya udah. Setengah jam. Mana puncak nanti? Mana? Menit. Jadi dari sini, dari pos 3 ke puncak itu katanya sekitar 40 menit. Ya anggap aja 1 jam. Jadi besok kita jam 4 harus sudah start summit dari sini. Karena kita pengen dapat sunrise berharapnya. Oke.
teman Bi, jadi apaan ya, masakan apaan? Ini masakan makan sore lah bisa. Enggak. Jadi ceritanya ini yang kita masak barusan itu udah jadi. Walaupun ya beginilah jadinya. Karena memang ternyata susah ya, harusnya memang di oven. Karena kalau di oven kan si panasnya bisa stabil, merata. terus ya merata juga. Yang namanya di nesting, ya begitulah. Jadi kurang maksimal sih. Si kejunya harusnya sampai coklat meleleh gitu. Ini enggak. Tapi nggak apa-apa lah. Yang namanya di gunung. Iya, lumayan. apa adanya. Ya. Dan mungkin sekarang kita makan, teman-teman udah pada lapar semua nih. Mantap. Tapi makan yang ginian, ini sore-sore lumayan dingin ya. By the way, anginnya tuh lumayan kenceng. Padahal Ditemani cuaca. sambil ngopi. Coba kita tuang dulu. Silakan, ini kopi pertama. Oh iya. Wes, bos. Oh iya, Mantap bos. sekali. Bos kita ternyata ada di Bangun belakang. tidur, ini kedinginan. Mantap. Ini buat Pak kameramen ini spesial nih ya. Iya. Ya. Oke. Sekarang kita cicipin ya. Yuk, teman-teman. Teman-teman kita cicip. Yuk. Kopinya diambil dulu Yuk. guys. Guys, Panas guys. Itu teman-teman. untung makan Panas dulu. kalau Lumayan tempat. bagus di channel apa? Kalau mau Ngerupak nih. Jadi Dream. Jual nesting mah. Bos, kabar, Bos? Semua langsung jadinya. Bahaya. Teman-teman. gimana rasanya? Not beda. Pokoknya teman-teman iya tuh. Dengan air kotor. Dia yang kotak. Spesial dibuat kameramen. Oh. Bisa ngerasain kan harumnya gimana? Mantap kan? Oh, bawang bodasnya. Gimana? Sensasi. Kalau menurut saya kurang manis sih. Enggak, kalau yang saya pernah makan itu lebih manis dia. Aku nggak tambahin gula, enak. Gimana bosku? Mantap. Habis? No comment. Iya gitu kan Mang Budeng. Tuh, kejunya coy. Benar banget pokoknya. Kalian harus coba soalnya. Nanti kalau yang mau belajar tinggal belajar aja ke Kang Boding, oke? Lihat ya. Nah, santapan pertama lihat. Oke teman Bi, sekarang tepat jam 5 sore. Jadi sore ini kita mau summit ke puncak. Ya walaupun besok pagi juga kita mau, rencananya sih mau sunrisean juga, mau summit subuh-subuh, mungkin berangkat subuh. Cuman biar kita dapat tracknya, sekarang kan masih kelihatan ngerekod tracknya. Jadi mungkin sekarang kita akan record track perjalanan ke puncak itu seperti apa. Jadi besok saat summit kita nggak perlu record. Jadi besok tiba-tiba kita udah di puncak aja. Tapi mungkin sekarang kita akan pisah dulu sama Abub. Karena Abub mau pulang, mau turun. Sok atuh pamitan dulu, Bub. Turun, Bos. Jangan lupa ya, oke? Lupa sholat. Sip. Ayo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bob. Ya, lanjut, kita go on the go. Sepeninggalnya Abub, kita pun langsung jalan buat summit ke puncak sore ini. Sebenarnya terlalu sore sih, dan saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk ngikutin jejak kita. Apalagi jika tanpa persiapan. Barang-barang seperti headlamp, jaket, dan juga mantel atau jas hujan merupakan sesuatu yang tidak boleh ketinggalan untuk kita bawa. Oke, kita sampai di pos 4. Jadi dari pos 3 ke pos 4 ini nggak terlalu jauh. Paling sekitar 5-10 menit. Karena memang kita jalannya agak cepet karena kita nggak bawa beban. Nah, jadi tempat terakhir buat ngecamp itu di pos 3 ya. Karena dari pos 3 ke atas udah nggak ada tempat ngecamp lagi. Jadi di pos 4 juga nggak ada, tuh cuma ada batu-batu kayak gini. Tapi kita tadi ngelihat ada beberapa, nggak tahu satu rombongan itu masih satu rombongan atau enggak. Yang kita lihat sih ada dua, kayak semacam dua rombongan. Mereka naik ke atas bawa carrier, ya mungkin kayaknya mereka mau ngecamp. Buat teman-teman tidak disarankan ya ngecamp di puncak, karena memang sih katanya sebelum puncak itu ada lahan agak landai. Itu pun cuma dikit, paling muat satu tenda doang. Jadi tidak disarankan.
karena cukup berbahaya karena curam ya, kiri kanan jurang. Apalagi kalau ngecamp di puncak takutnya ada badai atau apalah itu. Jadi pos terakhir buat ngecamp itu idealnya ya di pos 3. Sekarang kita udah sampai di Tanjakan Baud katanya. Tuh ada tulisan Tanjakan Baud nih. Di atas mana kelihatan gak ya? Nih Tanjakan Baud. Baud sendiri dalam bahasa Sunda itu artinya itu cemberut. Kenapa namakan Tanjakan Baud? Karena mungkin mitosnya katanya orang yang lewat sini akan cemberut mungkin karena saking nanjaknya. Tapi akan kita coba patahkan mitos itu. Sekarang kita akan cukup happy untuk menikmati tanjakan ini. Kita sambil ketawa-tawa walaupun kita jalannya lumayan agak cepat. Enggak, kita nggak baud. Tuh teman-teman, puncaknya udah kelihatan. Tadi kita kira ini udah nyampe puncaknya. Ternyata masih ada lagi tanjakan lagi. Dan ini tuh menjelang mau nyampe ke puncak tuh ada nih spot bukan buat ngecamp sih. Karena sempit banget luasnya. Gak terlalu luas. Yuk sekarang kita lanjut biar cepet. Kita baru jalan sekitar 15 menit dari bawah. Punten ah. Dan kayaknya saya mau nyoba iseng lari dah. Kuat gak ya? Lari guys. Wah benar lari. Nih kalau lari running keren banget kayaknya. Banget guys pokoknya. Napas roti. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di puncaknya Gunung Kerenceng. Alhamdulillah berhasil ya. Waktu itu kita gagal nggak sampai sini. Kita trekking dari pos 3 ya. Pos 3 ke sini 20 menit. Sekarang jam 17 lebih 20 menit. Tadi kan jam 17 pas kita berangkat dari sana. Dan di sini ya seperti yang saya bilang tadi, di puncaknya itu cuma sedikit kayak gini doang. Nggak ada spot buat ngecamp. Dan barusan treknya itu yang disebut Tanjakan Baud itu lumayan juga ya. Treknya itu panjang. Pokoknya mah. Pokoknya buat kalian di sini siapin fisik lah sama mental. Oke. Ya nggak seberapa sih kalau dibandingin Gunung Cangga mah 11-12 lah. Kita dulu jadi trek ke Gunung Kerenceng ini ada 3. Yang pertama ini dari apa ini namanya? Tadi kita tuh lewat jalur mana? Jambu Air. Terus yang ini dari mana? Dari Sumedang tuh. Ini yang kedua dari Sumedang itu. Ya pokoknya dari arah Sumedang. Dan ini yang Cimanggung ya. Cimanggung apa Cimanggu? Cimanggung. Ini yang ketiga. Berarti itu toga. Kita dulu yang cuma nyampe sana doang tuh, nggak sampai ke sini. Sekarang alhamdulillah kita sampai ini. Guys, selamat malam teman Bi. Kita sekarang udah jam 8. Tadi kita udah summit dari puncak. Kita bolak-balik summit cuma 1 jam. Kita dari sini tepat jam 5 tadi, dan pas jam 6 tuh kita udah sampai sini lagi karena emang nggak terlalu lama juga kita di puncak karena cuacanya kurang bersahabat. Bahkan sekarang pun kita di tempat camp pos 3. Camp di pos 3 itu sekarang sih anginnya lagi lumayan lagi reda. Anginnya kenceng banget dan udaranya dikit banget nih. Tumben-tumbenan biasanya saya kalau masak gak pernah pakai jaket, sekarang karena memang dingin banget jadi saya pakai jaket. Dan menu masakan malam ini kita mau masak selain nasi, tentunya nasinya udah matang sih. Terus kita juga mau bikin menu utama dulu kali ya. Kita mau bikin ayam
Awalnya tuh saya mau bikin ayam ini, ayam mentega. Cuman pas di supermarket saya mau nyari itu ayam fillet, nggak ada, lagi kosong. Akhirnya ya udah kita beli chicken wings aja sama sosis. Terus untuk sayurannya kita mau bikin tumis brokoli. Ini brokolinya udah kita siapin, udah kita cuci juga, udah bersih. Dan kita mau crispy-nya jamur. Kita mau bikin jamur crispy. Dan ini kita buat adonannya, udah ada terigunya. So kita langsung aja Hajar. langsung aja. Nanti saya akan ditemenin asisten. Anjir, asisten chef Mas David. Mas David. Sekarang kita langsung aja, kita akan bumbuin garam. Ini garam bumbunya paling garam, merica sama Siapa nih yang udah kangen dengan konten masak? Sekarang saya buatkan lagi ya. Di beberapa video sebelumnya kan saya upload video running tuh, dan lumayan banyak yang komentar, kangen konten masak katanya. Bahkan ada beberapa juga yang komen kalau channel ini sudah berubah menjadi channel running. Menanggapi pernyataan itu, saya tidak akan terlalu banyak berkomentar. Yang jelas saya ingin melakukan apa yang memang saya sukai. Yang namanya manusia itu kan selalu punya pemikiran yang berubah-ubah. Beberapa waktu ke belakang, memang saya lagi senang masak saat naik gunung. Tapi sekarang lain lagi, yaitu lagi senang lari-larian. Lalu apakah benar channel ini bakal berubah menjadi channel running? Sepertinya tidak juga. Tidak salah maksudnya. Nggak ada yang bercanda. Untuk sementara ini mungkin saya memang bakal lebih sering bikin konten running ya. Tapi bukan berarti saya akan meninggalkan pendakian konvensional biasa. Jadi saya hanya akan melakukan running ke gunung yang memang sudah saya bikin video pendakian konvensionalnya. Ya intinya saya ingin mencoba sesuatu yang baru aja, biar kontennya lebih berwarna juga. Banyakan nggak ya? Yoi teman Bi, sekarang udah hampir jam 10 malam, kita baru selesai masak-masaknya. Ya, menu masakannya udah jadi. Sini ada jamur crispy made in Bang Rehan. Bang David. Ada chicken wings dan ada sosis panggang, sosis apalah. Dan ini yang paling saya suka ini nih. Apa ini namanya? Brokoli. Seng brokoli. Brokoli. Makanan sehat, insya Allah. Dan karena udah lumayan lapar kita, jadi sekarang kita langsung aja lah akan kita makan. Tapi sebelum makan kita berdoa dulu ya, biar makanannya berkah. Amin. Ya langsung aja berdoa dimulai. Selamat pagi teman Bi. Pagi ini kalau kita ngelihat dari pos 3 ini sebelah timur lumayan sih. Itu si apa namanya? Langit berwarna jingga. Langit berwarna jingga kata Kang Rudi. Sekarang kita cuma mau malas-malasan di sini. Orang-orang tuh dari jam 4 tadi kayaknya. Dari jam 4 kita udah nggak bisa tidur karena orang pada lewat. Padahal jalan tuh sebelah sini nih, di sebelah kanan kita. Tapi nggak ngerti orang-orang tuh pada lewat
Ngapain lagi nih bos? Orang-orang lewat sebelah kiri kita karena mungkin di yang sana. Sebenarnya tempat tenda kita ini nggak di pas jalan banget, karena jalan sebelah sini. Tapi entahlah, jadi dari jam 4 orang-orang udah pada naik ke puncak mau summit. Bisa bayangin nggak kalian gitu kan, di puncak itu tempatnya sempit banget, kecil banget. Terus orang-orang tuh pada bejibun ke sana mau sunrise-an. Nggak ngerti deh. Dan kita bisa dengar sekarang dari sini, di atas tuh angin badai, ya kan? Badai. Entahlah dinginnya kayak gimana. Ya udahlah, kita malas-malasan aja di sini. Paling nanti kalau mataharinya udah muncul, kita mau naik dikit ke pos 4 sana. Kita ya karena di sana lumayan cukup terbuka sih. Ya wes, sampai ketemu nanti. Kita mau malas-malasan dulu. Kita on the go dulu. Teman-teman, kayaknya udah ketutup kabut lagi. Kita nggak jadi deh ke pos 4-nya karena tuh tadi lumayan cerah. Sekarang udah mulai ketutup kabut lagi. Karena memang karakteristik di Gunung Kerenceng ini, dia tuh selalu buka tutup ya, kabut. Angin kenceng. Kayak hatimu katanya. Buka tutup kayak hatimu, tarik ulur. Siapa itu? Jadi kita batal ke pos 4 kayaknya. Ya udahlah, kita di sini aja. Kita mau bikin itu aja dah. Bikin api unggun kecil-kecilan, nggak apa-apa lah sekali-kali ya. Di sini karena banyak ranting-ranting yang udah jatuh, yang udah kering. Kita sekalian ya bersih-bersih sampah juga. Nih tenda-tenda yang lain, teman-teman yang lain kayaknya mereka udah pada ke puncak. Kemarin pas kita nyampe sini kan belum ada siapa-siapa. Pas kita pulang dari puncak udah penuh aja tuh. Ini di pos 3. Ada bosnya tuh lagi bikin foto-foto buat entah buat siapa. Requestan mungkin. Teman-teman, sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan, kelancaran, dan kemudahan. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Kerenceng Balik. teman Bi, kita sudah sampai base camp dengan selamat dan tanpa ada kekurangan apapun. Dengan ini trip Gunung Kerenceng akan saya closing sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kekeliruan dengan apa yang kita sampaikan. Akhir kata saya Ramli Koja pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Aduh cantiknya. Mana ada handphone itu nih? Cuacanya sekarang cerah bosku. Kita lagi siapin makanan, ada roti, ada kopi. Embun menyinari, kabut dingin, terbang bersinar dengan
matahari. Jangan lupa ngopi air putih. Iya weh, pertama. Apalagi lumayan bahan durukeun.